LGBT dan homoseksual. Isu ini tuh lagi banyak banget beredar di semua timeline media sosial. Menariknya, sekarang udah next level. Udah beda jauh dari sekedar jokes jomok atau drama jomok yang disajikan oleh banyak influencer di luar sana. Sekarang yang berantem itu bukan cuma orang-orang anonim di Twitter, tapi sampai musisi kayak Baskara, sampai selebriti kayak Aldi Taher juga ketarik di isu ini. Satu tulisan yang kerekam oleh kameramen di konser, itu bisa jadi polemik nasional. Dari Baskara yang memang menentang diskriminasi dari dulu, sampai Aldi Taher yang udah terang-terangan kayak anti-LGBT dan ngebela kameramen. Gak cuma berhenti di sana, Amin Rais juga sempat nuduh Teddy sebagai LGBT, sampai direspons juga oleh Komdigi bahwa ini tuh hoax. Dan statement ini juga diikuti oleh Menteri HAM yang bilang secara gamblang kalau Indonesia memang belum siap atau mungkin tidak akan pernah siap menerima eksistensi LGBT. Dan isu ini juga kemarin-kemarin kan sempat viral ya di satu kampus di mana salah satu mahasiswa itu ada yang kelihatan ciuman sama jenis di kampus sampai ketahuan. Terus setelah ketahuan dia diarak sekampus sampai bapaknya harus datang, dan yang bikin sedih adalah dia harus sujud dan minta maaf di depan ratusan orang sambil dikata-katain ya yang nggak appropriate lah. Nah, karena isu ini makin rame, yang mau 1% lakuin tuh cuma satu. Kita pengen ngajak lu semua lihat topik ini dari kacamata yang jarang dipakai, yaitu dari sisi sejarah, dari sisi psikologi sebagai sains, dan dari segi fenomena psikologi sosial di baliknya. Welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Enjoy. Ada satu fakta yang mungkin bikin lo kaget, karena di zaman dulu homoseksual itu beneran tercatat resmi sebagai gangguan jiwa. Dan homoseksual ini masuk ke buku panduan diagnosis psikiatri dan psikologi yang paling berpengaruh di dunia selama puluhan tahun. Lalu, suatu hari di tahun 70-an, itu tuh udah berubah. Dihapus dari buku panduan gangguan mental. Dan penghapusan ini memicu kontroversi di seluruh dunia, yang ternyata kontroversinya masih terasa sampai sekarang di Indonesia. Hari ini kita bakal bahas 3 hal. Pertama, sejarah kenapa gay, homoseksualitas itu dianggap penyakit dan kenapa sekarang udah dihapus. Yang kedua, kenapa Indonesia punya posisi yang beda dari sisi psikiatri, agama, sampai negara. Yang ketiga adalah kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam, yaitu soal konflik horizontal dan juga kambing hitam. Nah, yang perlu lo tahu, di dunia psikiatri ada buku yang jadi rujukan utama buat diagnosis, yaitu DSM ya. Nah, DSM ini dipakai oleh psikiater, psikolog di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Yang kedua, ada juga ICD. Nah, ini dibuat oleh WHO. Sama sih kayak DSM, jadi acuan juga psikolog dan psikiater di seluruh dunia. Kalau ada kondisi masuk ke sini, misalnya gangguan X gitu ya, atau ya homoseksual misalnya masuk, artinya secara resmi dia diakui sebagai gangguan mental. Dan sampai tahun 1973, homoseksualitas tuh ada di dalam buku DSM loh. Jadi resmi terdaftar sebagai gangguan mental, termasuk juga di ICD. Dan ingat, ini puluhan tahun lalu, ketika LGBT itu masih tabu banget. Kok bisa berubah? Jadi, di tahun 1957, ada satu psikolog yang ngelakuin eksperimen. Basically, dia pengen ngeliat nih, ini LGBT itu beneran gangguan mental apa bukan? Jadi dia tuh ngambil 2 kelompok cowok, yang satu adalah gay, yang satu adalah straight. Terus, mereka itu dikasih tes psikologi. Lalu hasilnya dinilai oleh para ahli tanpa dikasih tahu siapa yang gay, siapa yang straight. Hasilnya adalah yang lumayan mengejutkan. Para ahli itu nggak bisa bedain yang mana yang gay, yang mana yang straight, karena secara psikologis kedua kelompok ini itu sama sehatnya. Nah, jadi kalau sama-sama sehat mental dan sama-sama bisa berfungsi normal, bisa bekerja, terus bisa hidup normal aja, peneliti di seluruh dunia pun sejak tahun 1950-an itu mulai bertanya, kenapa sih LGBT harus jadi gangguan mental? Nah, temuan dari si Hooker ini jadi bola salju lah. Makin banyak data yang nunjukin akhirnya ngeliatin kalau orientasi seksual itu ya nggak bikin seseorang jadi gangguan mental gitu loh. Tekanannya juga bukan hanya datang dari ilmuwan ya, tapi juga dari banyak gerakan sosial yang memang mendukung untuk pro LGBT basically. Nah, di tahun 1973 akhirnya dari voting para psikiater dan psikolog di Amerika, homoseksualitas itu dicabut dari DSM. Nah, menariknya WHO ini juga mencabut homoseksual dari bukunya yaitu ICD, tapi dia baru nyusul tahun 1990. Dan yang harus lu perhatikan baik-baik adalah proses ini tuh nggak mulus guys. Ketika si homoseksual ini dikeluarin, banyak psikiater dan psikolog pada masanya itu tuh marah dan menganggap bahwa ini tuh keputusan politik, bukan sains gitu. Dan pertanyaan pentingnya adalah, masa sih diagnosis medis ditentuin lewat voting? Nah, kritik ini tuh masih diperdebatkan sampai sekarang oleh beberapa psikolog. Dan yang harus kita sadari, buku diagnosis ini tuh bukan kitab yang abadi, dia tuh berubah terus. Ya kayak konsep misalnya psikopat. Psikopat tuh dulu ada, tapi di DSM edisi ketiga di tahun 1980, dia tuh jadi istilah baru. Sekarang jadi ASPD. Namanya adalah Antisocial Personality Disorder.
disorder. Dan psikotes psikopat dulu itu beda lah sama psikotes antisosial yang sekarang. Nah, poinnya adalah bukan karena sainsnya tuh ngawur. Poinnya adalah apa yang kita sebut gangguan itu bergantung pada 3 hal. Pertama, bergantung pada zaman, karena zaman terus berubah. Yang kedua adalah soal data. Apakah datanya mendukung atau tidak. Dan yang ketiga adalah siapa yang lagi memegang otoritas. Kategori medis di psikologi ini ya basically kita harus akui dia tuh lumayan cair. Karena kita ngomongin perilaku sosial kan. Dan ini bikin kita harus rendah hati dalam ngejudge. Baik lu yang anti-LGBT maupun yang biasa-biasa aja gitu mewajarkan perilaku LGBT. Sama lah kayak judgement soal NPD ya. Soal narsisme yang lagi rame 1-2 tahun terakhir. Karena ya semua mantan toksik pasti dianggap NPD oleh mantan yang lainnya gitu. Jadi saling tuduh NPD lah. Semua cowok juga ya kalau kita lihat dari konten adalah gay. Kalau menurut sebagian besar cowok yang ngelihat foto mereka. Jadi siapa yang menentukan gitu ini gangguan mental atau bukan, atau normal atau tidak? Ya basically kita semua ya. Dan juga dari data gitu loh. Nah memang di Amerika tuh udah dicabut sejak lama ya dari daftar gangguan si homoseksual ini. Tapi di Indonesia ceritanya tuh tidak sesederhana itu. Jadi secara teknis di Indonesia tuh ada yang namanya PPDGJ. PPDGJ ini sama kayak DSM atau ICD ya. Sama-sama juga ngikutin standar internasional dan tidak mencantumkan orientasi seksual sebagai gangguan. Tapi PDS KJI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Dokter Jiwa di Indonesia gitu ya, itu ngeluarin pernyataan yang bikin rame bahwa LGBT ini atau homoseksual dan biseksual ya, to be spesifik, itu mereka adalah ODMK. Jadi mereka memang bukan ODGJ, tapi mereka adalah ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Kalau transgender, dia masih masuk ke ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bedanya ODMK sama ODGJ apa, Van? Nah, ini gue sempat bahas juga di grup member gitu ya. ODMK itu bukan berarti sakit jiwa. ODMK itu artinya seseorang dianggap punya faktor resiko yang lebih rentan buat ngalamin masalah psikologis. Jadi memang bukan gangguannya yang disorot, tapi justru karena mereka beresiko untuk gangguan mental. Tapi ada juga nuansa yang menarik. Jadi nggak semua psikiater setuju lah dengan itu. Kayak contohnya ada tokoh psikiatri senior yang udah almarhum misalnya, dia terang-terangan gak setuju sama DSM Amerika dan berpendapat bahwa homoseksualitas itu bisa disembuhkan, bisa diterapi. Nah pandangan ini juga banyak pendukungnya di Indonesia. Tapi gue harus jujur, apakah LGBT ini bisa disembuhkan? Ini tuh sebenarnya bertentangan sama konsensus psikolog internasional di seluruh dunia. Ada riset dari Asosiasi Psikologi Amerika dan WHO yang mengatakan bahwa upaya untuk mengubah orientasi atau kalau bahasa Inggrisnya tuh conversion therapy itu tuh terbukti nggak efektif dan malah beresiko nambahin depresi, kecemasan, sampai keinginan bunuh diri. Sementara itu, di Indonesia, banyak yang ngeklaim bisa menyembuhkan LGBT. Tapi jujur, gue sendiri belum pernah baca. Gue belum pernah lihat risetnya. Apakah orientasi seks itu bisa berubah? Dan apakah jadi stabil gitu? Nah, jadi kita sekarang punya 2 kutub dan 2 pandangan yang berbeda. Tapi kalau secara internasional, tadi ya, nggak bisa diubah lah. Kalaupun mau ngubah, itu resikonya besar. Nah, tapi jangan lupa, kita juga ada dimensi yang namanya dimensi agama. Di Indonesia tuh mayoritas Islam dan ya LGBT juga nggak hanya ditolak di Islam gitu ya, di hampir semua agama kalau nggak salah ditolak juga ya. Nah buat mayoritas orang Indonesia yang beragama bisa jadi 90% lebih, ada juga yang di KTP doang ya. Tapi karena kita di KTP itu ada agama, jadi penolakan terhadap perilaku homoseksual itu keyakinan yang berakar sangat dalam. Bahkan orang ateis saja bisa anti LGBT gitu ya. Jadi contohnya dalam Islam lah ya, karena gue Muslim juga, perbuatan LGBT itu dipandang sebagai dosa besar dan dalam fikih klasik bahkan ada hukuman yang berat banget sampai hukuman mati. Tapi jangan lupa nih, ada nuansnya. Kalau dari yang gue riset, tapi gue disclaimer, gue bukan ahli agama, gue bukan ahli fikih ya guys. Hukuman terhadap homoseksual itu syarat pembuktiannya, kalau sampai mau dihukum mati nih, itu nyaris mustahil. Butuh 4 saksi yang menyaksikan langsung bahwa orang gay ini itu sedang melakukan penetrasi dengan satu orang dengan jenis kelamin yang sama. 4 orang saksinya ini pun gak bisa ngasal. Jadi 4 orang saksinya ini harus punya keilmuan Islam yang mantep. Kalau enggak, ya nggak akan diterima sebagai saksi. Karena bisa jadi fitnah guys. Tapi yang jelas, dari segi agama pun, agama Islam ya, banyak sumber yang tegas melarang orang tuh untuk main hakim sendiri, untuk melakukan persekusi. Tapi di Indonesia kita udah lihat kemarin ada yang muncul jadi kayak semacam geng gitu ya untuk memberantas LGBT. Well, kalau misalnya demonstrasi segala macam oke lah ya. Tapi kalau sampai mempersekusi nih, misalnya ada orang yang kita nggak tahu dia LGBT atau bukan, cuman ini cowok kayaknya LGBT gitu. Tapi kita nggak bisa membuktiin, cuma ngelihat dari dandanannya aja misal. Itu bisa jadi fitnah guys. Masalahnya adalah ini bisa terjadi sampai lebih parah gitu. Jadi bukan cuma demonstrasi atau pawai, tapi bisa sampai mukulin, ngatain gitu ya, tanpa kita tahu ini boti apa bukan. Jadi maksudnya melakukan penetrasi atau enggak. Karena kalau misalnya enggak, ya dalam hukum Islam pun nggak bisa nih dijudge sendirian. Contohnya kayak di Iran lah, Republik Islam. Dia butuh 4 pengakuan terpisah dari orang yang boti ini. Dan juga 4 saksi laki-laki yang menyaksikan langsung sedang terjadi yang namanya penetrasi. Jadi gue bisa bilang kalau Islam itu sebenarnya lebih menyoroti perbuatan yang ditampilkan ke publik. Tapi pandangan Islam gimana nih buat orang yang gay misalnya, homoseksual, tapi nggak ditunjukin, nggak dilakuin juga, disimpan
perselingkuhan dalam-dalam, karena termasuk ya ke dalam aib lah ya kalau menurut agama, maka LGBT ini tidak akan pernah bisa dihukum dan tidak akan pernah didukung juga oleh si pengadilannya selama nggak ketahuan sama nggak melakukan apa-apa. Nah, menariknya di Indonesia ini isu ini naik ke level negara lewat Perpres di tahun 2025 tentang budaya LGBTQ itu adalah salah satu ancaman non-militer, sebaris sama hal-hal kayak separatisme, terorisme, ateisme, dan lain-lain. Dari kebijakan ini kita bisa tahu ya, posisi negara sekarang jauh lebih tegas, dan itu penting buat kita pahami karena orang-orang yang tidak LGBT pun, kalau orang menganggap bahwa lu LGBT, lu mungkin akan bisa dipersekusi. Menariknya adalah kalau kita lihat dari konten internasional maupun di Indonesia, lu kalau ngeliat foto cowok lain yang nggak kayak cowok maskulin, lu aja udah menganggap bahwa dia itu gay gitu loh. Kalau apakah orang lain akan melihat Anda gay? Ya tidak gitu. Jadi kayak menuduh orang lain cepat, tapi ketika dia sendiri gitu ya, yang difoto gitu, dia pede bahwa dia tuh nggak gay gitu. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini, entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Nah sekarang gue mau bahas ya bagian yang paling pengen kita renungkan bareng-bareng, soal menuduh orang itu LGBT atau gay. Apalagi kalau orang yang nggak ngaku, mereka nggak melakukan apa-apa, mereka nggak ada bukti beneran. Gue mungkin akan terdengar seperti buzzer gitu ya, karena ya, ini salah satu tuduhan yang paling sering kita lihat tentang LGBT, tentang gay, itu adalah ke Teddy ya, seskapnya presiden. Dan ini juga sempat digaungkan oleh Amin Rais ya, yang menuduh bahwa si Teddy ini gay. Tapi masalahnya, apakah beneran gay atau tidak gitu? Ya memang mungkin ada perilaku yang, ini kayaknya bukan cowok tulen gitu segala macam. Tapi apakah beneran gay atau enggak, kita nggak akan pernah tahu kalau dia nggak ngaku, kalau dia nggak melakukan sesuatu dan nggak ketahuan sama 4 saksi. Ada juga contoh lain, dan ini contoh yang menurut gue agak nyesek ya, agak menyedihkan. Kita pasti inget ya momen-momen saat almarhum Vidi Aldiano tuh meninggal awal tahun ini ya, setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker. Beliau tuh sakit ya sebelumnya. Di tengah orang berduka baru meninggal nih ya, ada aja yang nyinyir bilang kalau pernikahannya sama Sheila Dara ini cuma lavender marriage, alias istilah buat pernikahan yang pura-pura demi menyembunyikan orientasi seksual. Apakah almarhum Vidi itu cowok tulen gitu ya, misalnya apakah dia gay atau enggak gitu? Itu pertanyaan yang nggak akan pernah bisa kita jawab. Ya mungkin dari perilakunya gitu ya, dia punya banyak temen cewek, bedalah dari perilaku cowok maskulin pada umumnya. Dia juga berteman sama semua orang. Tapi apakah bisa kita mengkriminalisasi nih orang gay gitu? Bahkan mengkriminalisasi orang yang sudah tidak bisa membela diri, sudah meninggal guys. Menurut gua kriminalisasi terhadap LGBT ini itu jangan sampai kebablasan. Ya kalau memang nggak ada buktinya, kalau memang dia tidak menyebarkan paham tersebut, ya lu yang nggak setuju ya udah, maksudnya nggak usah mempersekusi orang. Yang gua takut adalah ini dipakai sebagai alat untuk mempersekusi orang yang nggak bersalah. Dia bukan LGBT, dia cuma kelihatan seperti itu aja. Jadi pelajaran yang pertama adalah lu nggak bisa nih ngejudge orientasi orang dari penampilan, gestur atau tebakan. Selama dia tidak mengkampanyekan, selama dia tidak melakukan penetrasi itu, ya sudah. Karena sejarah kita tuh ada polanya. Tahun 1965, di tengah kekacauan politik dan ekonomi, ratusan ribu orang tuh dibantai karena dia dituduh PKI. Bodoh amat, ini orang PKI apa bukan? Kalau kelihatan nama PKI, berteman doang atau ngobrol doang dikit, ya lu PKI gitu. Itu tahun 1965. Tahun 1998 bukan PKI yang jadi korban, tapi waktu itu sedang terjadi krisis moneter. Kemarahannya dilampiaskan ke siapa? Ke etnis Tionghoa lewat kerusuhan. Nah jadi jangan sampai ini terulang sih. Karena gini, sekarang ekonomi lagi sulit. Ketika ada satu negara yang ekonominya lagi sulit, satu kelompok ini ngerasa tertekan, ngerasa cemas, ngerasa nggak berdaya, akhirnya yang diserang adalah kambing hitam yang lebih enak buat diserang, yang bisa jadi tempat pelampiasan. Jadi sama kayak lu ada masalah di kantor, pelampiasannya adalah ke istri anak lu atau ke suami lu jadi marah-marah gitu. Padahal yang salah itu misalnya ya bosnya, atau yang salah itu adalah pemerintah misal. Nggak ada yang salah misalnya karena memang ada perang dunia, Selat Hormuz ditutup. Jadi jangan sampai nih kemarahan yang kita rasakan dari kondisi ekonomi, dari represi segala macam, itu yang bikin kita jadi nyari kambing hitam, terus kita jadi seneng gitu ngata-ngatain orang yang sebenarnya nggak salah. Jadi hidup makin susah kan sekarang, harga naik, kerjaan susah, kemarin PNS pada demo. Jadi tekanannya tuh nyata gitu. Tapi alih-alih kita mengarahkan energi itu ke yang memang beneran
beneran salah nih, atau ke orang yang bisa kita protes kayak pemerintah, DPR segala macem, kita lebih banyak ngarahinnya tuh ke samping, ke kelompok yang lebih kecil dan lebih gampang disalahin. Gua nggak masalah sih ada orang anti LGBT segala macem, itu kan namanya prinsip hidup, prinsip agama. Tapi jangan sampai kita jadi ya mempersekusi. Kita juga harus sadari ini kemarahan kita tuh asalnya dari mana. Apakah dari kondisi ekonomi dan politik yang sekarang lagi jelek, atau lu memang beneran memperjuangkan itu. Tapi kalaupun lu beneran memperjuangkan itu kan ada banyak cara untuk memperjuangkannya, bukan dengan lu ngumpul-ngumpul di jalan terus misalnya mukulin orang boti gitu. Kan nggak gitu ya. At the end of the day, topik ini tuh memang gak nyaman untuk gue buat, dan gue juga nggak punya jawaban karena ini dilema ya, dilema moral, dilema agama, dilema hukum juga. Dan itu bukan tempat gue lah untuk kayak apakah gue pro LGBT atau anti LGBT, atau gue harus mengajak orang untuk jadi anti atau pro gitu. Itu bukan ranah gue gitu ya. Di sini gue cuma ngejelasin soal sejarah, gimana yang berulang, secara psikologi itu kayak gimana pandangannya gitu ya. Dan sekaligus sedikit juga tadi gue mention soal hukum agama ya di beberapa negara lain. Dan tolong koreksi kalau gue salah karena gue bukan ahli fikih atau ahli hukum. Tapi kesimpulannya adalah mau lu setuju mau enggak ya dengan perilaku LGBT, kalau ada orang terdekat lu yang bergumul bergulat sama perilaku ini, atau mungkin lo sendiri nih, lu merasa bahwa lu gay, lu LGBT, langkah paling waras ya pertama adalah ke psikolog, kedua adalah ke ahli agama. Kenapa ke psikolog? Ke psikolog adalah biar lu sehat mental, karena lu termasuk ODMK, lu orang dengan masalah kejiwaan alias orang yang punya resiko lah untuk nanti naik ke ODGJ nih. Dan kita harus luruskan, ke psikolog itu bukan untuk konversi ya dari LGBT ke non LGBT, tapi justru buat lu biar sehat mental, lebih stabil segala macem di kondisi sekarang. Nah kalau ke ahli agama ya lu cari tahu di ahli agama yang terbaik tuh kayak gimana. Ya mungkin karena ini adalah aib ya dari sisi agama, ya mungkin yang mesti dilakuin sekarang itu adalah tutup rapat-rapat si aibnya itu, jangan sampai ada orang yang tahu, dan ya udah hidup normal seperti orang biasa. Tapi gue yakin kalau ahli agama yang bener itu pasti akan ngasih solusi yang baik sih. Jadi polemik ini adalah semuanya keputusan personal, lu mau pro atau kontra, mau netral juga ya. Dan realitanya di iklim sekarang, tampil terbuka menjadi LGBT di Indonesia juga membawa resiko, baik dari negara maupun masyarakat. Lu boleh juga setuju, lu boleh nggak setuju, tapi ini resikonya nyata. Thanks for watching, semoga video ini bisa sedikit mencerahkan tentang polemik yang ada sekarang. Gue Evan di 1%, well, thanks.